kita berurusan bukan dengan anaknya, kita berurusan dengan ibunya dengan bapaknya. Ibunya dan bapaknya dapat dua peristiwa. Yang pertama, dia kehilangan materi, yang kedua kehilangan kehormatan hidup. Karena bagaimanapun kan pasti hatinya merasa dipermalukan di depan publik. Kan artinya orang tuanya itu menurut saya termasuk yang teraniaya. Orang tuanya teraniaya. Jadi orang tuanya jangan disalahin, karena dia pun teraniaya oleh perilaku anaknya. Korban perasaan, malu di depan umum, malu di tengah tetangga, se-Indonesia tahu semua. Kan gitu. Artinya dia yang rugi kan. Nah, kalau dia harus balikin juga uang yang 20 juta, betapa berat hidup. Nah, kalau kita juga harus meminta dia balikin, berat kan? Bisa nggak kamu mengikhlaskan uang yang 20 juta? Kalau saya ya ngikutin orang tua, soalnya kan orang tua yang apa namanya, yang uangnya kan dari kamu kan, bukan dari orang tua. Iya. Kamu Fahmi, bisa nggak kamu mengikhlaskan uang yang 20 juta? Kalau saya sih gimana ya? Kamu yakin nggak bahwa rezeki itu datang dari semua penjuru? Kamu yakin nggak bahwa perbuatan baik itu akan mendapat kebaikan? Kamu yakin nggak bahwa ketika mengikhlaskan sesuatu, keikhlasan itu akan mendapat sesuatu yang lebih bahagia, lebih besar dalam bentuk kebahagiaan? Kamu yakin nggak uang yang diterima hasil menginjek orang, hasil nyusahin orang, uang itu akan jadi berkah bagi kita? Bisa jadi penyakit. Saya nanya, kamu ikhlas nggak kalau uang yang 20 juta itu kamu ikhlas? Insya Allah sih. Kan? Ikhlas. Artinya gini loh, kalau tanggal 9 dia tidak sanggup untuk mengembalikan, dia tidak memberikan, kamu ikhlas. Artinya kalau dia tidak kasih, udahlah, nggak usah hukum segala macam. Ini kalau urusan perempuannya, perasaan kamu udah korbanin nih perasaan, ya kan, udah, kan, dan kamu dapat hikmah kan, gitu loh. Kamu kalau belajar dari kasus Rian Dono, ya kan, dia dapat, ya menurut saya sih jauh lebih membahagiakan dia. Nah, kamu bisa nggak mengikhlaskan itu? Kalau saya pribadi, insya Allah. Insya Allah. Kamu ngomong aja sama orang tuanya. Bilangnya apa? Bapak ke ibunya? Ibu. Nanti ngomong aja, Bapak, Umi, yang 20 juta ini dia ikhlaskan. Disebut ikhlas itu gini, ya bayar alhamdulillah, tidak bayar juga nggak apa-apa. Itu yang disebut mengikhlaskan. Gitu loh. Mau nggak melakukan itu? Mau ya? Ngobrol sama orang tua. Kan? Ngobrol sama Enggak usah ngobrol sama orang tua, duitnya kan duit kamu. Nggak usah ngobrol lagi, cukup sama orang tuanya ngomong gini aja, udah kita ikhlasin aja duit yang 20 juta itu, mudah-mudahan jadi berkah bagi hidup kita. Toh rezeki bukan hanya dari itu. Bisa nggak? Kamu ngomong deh. Buat apa? Siapa nama orang mertua kamu itu? mertua. Pak Yudi. Buat Pak Yudi, gitu kan? Apabila Bapak tidak punya kemampuan untuk mengembalikan uang 20 juta, saya ikhlas. Bapak Yudi. Ibunya siapa? Ibu Iya. Bu Iya. Saya pribadi mah ya sebenarnya ngikutin orang tua. Kalau saya pribadi ya ikhlas-ikhlas aja, tapi kan saya juga ngikutin orang tua juga gitu. Nah, apa? Kalau Nggak ikhlas dong. kalau untuk yang Ikhlas itu susah. pengembalian 20 juta nih, 20 juta hilang. Aduh. Wah, dan lain-lainnya juga. Ya, kalau saya sih kalau Bapak bisa bayar ya bayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak juga ya nggak apa.
Kalau tidak juga tidak usah memaksakan. Ya kan? Itu. Berat ikhlas itu, Pak. Wah, di 20 juta itu gede bagi kamu. Tapi kamu ikhlasin itu, kamu bisa ikhlasin itu dahsyat. Gitu. Kamu bisa ikhlasin itu. 20 juta itu gede, Pak. Berat. Ngelepasin 20 juta itu, Pak. Karena dapat ngumpulinnya susah. Berat 20 juta itu. Ayo ngomong kamu yang tegas. Ayo. Ayo. Berani ikhlas itu hebat. Pak, Ibu, mengenai perihal pengambilan uang yang 20 itu yang serahan, saya pribadi insya Allah, andai kata Ibu punya atau Bapak punya ya, dibayar ke saya, alhamdulillah. Tidak pun ya, jangan terlalu memaksakan. Ya, jadi intinya kalau Bapak dan Ibu punya uang ya balikin, kalau tidak punya uang ya juga nggak apa-apa. Gitu. Karena saya sudah mengikhlaskan semuanya. Kalau saya pribadi, ya kan? Ya. Jadi kalau dunia ini orang hidupnya saling mengikhlaskan, nggak akan ribut. Kan ribut itu karena tidak mengikhlaskan, dan ikhlas itu berat. Dan ingat loh, ketidakikhlasan kita ini, bayangin, ketidakikhlasan itu dua loh Pak. Sudah kita tidak dapat, habis itu kita tersiksa. Kita berharap orang balikin duit, orang nggak balikin, kitanya nggak dapat duitnya, tersiksa lagi. Kitanya jadi emosi, kitanya jadi nafsu, ruginya dua loh Pak. Tapi kalau kita ikhlasin, bisa jadi dua hal. Kitanya tidak ada terbebani, dan bisa jadi kita juga punya ruang untuk mendapatkan yang lebih banyak. Itu, ya kan? Itu ikhlasin. Besok kan ada acara tuh, Safari Cinta Kang Deddy. Kamu datang ke situ dampingin saya. Siap. Ya kan? Siap. Ya udah, belajar tentang keikhlasan. Nanti belajar tentang keikhlasan. Kita dampingin saya. Siapa tahu kita nebarin cinta pada banyak orang, nebarin keikhlasan. Nah, saya lebih berat dari kamu untuk urusan hidup ikhlas, Pak. Saya mah lebih berat lagi. Ya tapi sudah. Nah, kan sekarang yang sebelah nih harus diikhlasin juga sekarang. Alhamdulillah. Waduh, diikhlasin. Sama pacarnya katanya mau dinikahin. Alhamdulillah. Kenapa kamu cerah? Karena kan Tende sudah menemukan cinta sejatinya, gitu kan, sudah dengan pilihannya sudah yang dengan terbaik. Cinta sejatinya belum juga. Ya kan belum juga, kita tahu cinta sejati atau imitasi kan nanti kalau sudah terjalani. Oh, cinta sejati itu kan gini, kalau kayak Habibie dan Ainun, itu udah sejati, Pak. Kenapa sejati? Ya bayangin, ini kisah Habibie Ainun ya. Saya tuh kenapa kalau lagu itu suka nangis banget. Saya bilang luar biasa ini. Seorang suami ditinggalkan pada istrinya, ditinggalkan oleh istrinya. Kan suaminya nggak nikah lagi tuh. Dan dalam setiap waktu dia selalu berkata bahwa Ainun itu pergi ke alam lain. Kata Pak Habibie, pergi pada dimensi yang berbeda. Dan Pak Habibie ingin menyusul untuk bertemu. Merinding nih, itu cinta sejati. Gak nikah lagi, dan kemudian suaminya berharap untuk bertemu kembali dan bersatu kembali. Itu cinta sejati. Kalau yang Tende ya belum tentu. Ya mudah-mudahan. Orang belum dijalani kok, belum sampai pada titik sampai kayak Habibie dan Ainun. Tapi kenapa Habibie dan Ainun itu juga bisa seperti itu? Karena kan kuncinya di Ibu Ainun. Bayangin,
seorang dokter lulusan Universitas Indonesia mengorbankan profesi dokternya hanya untuk satu, melayani suami dan anak-anak. Bayangin loh, dia ingat suaminya makan jam berapa, dia ingat suaminya harus minum obat jam berapa. Dahsyat banget. Dan dia selalu mengingatkan. Dan suaminya tidak bisa juga jauh dari istrinya, dari ayahnya. Kenapa? Suaminya baca, istrinya sabar nunggu. Kan gitu loh. Jadi perempuan tuh kunci bagi keberhasilan sebuah keluarga. Dan saya ngomong tentang perempuan. Banyak loh laki-laki yang nakalnya luar biasa. Banyak laki-laki yang tukang mabuk. Banyak laki-laki yang premannya luar biasa. Tapi ketika istrinya sabarnya luar biasa, apa yang terjadi? Dia tidak berdaya juga sama istrinya. Pada akhirnya dia balik pada istri. Dan di balik itu apa juga? Apa hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah pada istrinya? Anak-anaknya yang hebat. Banyak anak-anak yang hebat lahir dari ayahnya, yang bisa jadi ayahnya pemabuk, ayahnya nakalnya luar biasa, tapi ibunya sangat luar biasa. Nah, ini kunci perempuan itu. Makanya perempuan itu kekuatannya di hati. Kenapa doa ibu itu adalah selalu dikabulkan? Karena ibu itu menggunakan hati. Karena dia menggunakan hati, maka bahasanya bahasa hati. Karena bahasa hati, maka dia dekat dengan sang pemilik hati. Itu beda. Nah, laki-laki itu secara umum pakai otak. Makanya bahasa otak. Itu loh. Begitu bahasanya, bahasa otak. Tetapi seiring dengan era emansipatif yang seperti ini, banyak juga perempuan yang hari ini bahasanya bahasa otak, bukan bahasa. Ada juga laki-laki yang menggunakan bahasa hati, bukan bahasa otak. Karena feminim dan maskulin itu bukan jenis kelamin, itu sifat. Jadi feminim itu bisa jadi ada di laki-laki, maskulin bisa ada di perempuan. Itu sebenarnya. Nah, yang sebelah itu, jadi sekarang sudah punya calon, ya kan? Udah punya calon ya? Udah punya calon, udah mantap tuh. Udah mantap, udah punya calon nih. Pokoknya akhir Juli ini tamat. Nah, dia punya calon. Ya persoalan kawin atau enggak, nikah atau enggak, saya nggak tahu. Kalau urusan kawin urusan dia lah. Urusan nikah urusan orang tuanya. Kawin dan nikah beda dalam pandangan saya. Gitu. Nah sekarang kamunya gimana? Sudah punya calon juga? Insya Allah, Pak. Siapa sekarang calonnya itu? Masih daerah Bogor, Pak. Oh, daerah Bogor. Orang mana? Ciampea, Pak. Oh, orang Ciampea, saya tahu loh. Tahu. Gadis. Gadis. Alhamdulillah. Namanya siapa? Amalia. Oh, Amelia. Sekarang kerja di mana? Kerja Ya, kerja di apa? Toko make up. Dulu dia guru. Oh, dulu guru apa? Dia guru SMP SMK. Oh, SMK. Jadi asalnya guru kok bisa berubah menjadi kerja di toko make up? Nah, waktu itu kan apa? Guru honor. Honor, ya, bisa ada yang lebih baik. Honor gajinya kecil. Karena gajinya cuma 600.000, akhirnya kerja di toko yang jualan make up. Berarti dia suka pakai make up gitu rapi-rapi gitu ya? Iya. Gitu. Cantik berarti. Cantik banget. Boleh lihat tuh, mana coba fotonya di sini lihat. Nggak liatin ke kamera, aku mau lihat di sini aja. Dengan kamera. Oh, nggak kan liatin kamera. Cantik. Orang udah punya kabogoh ya semuanya ya, saya belum ya. Alhamdulillah. Wow, udah mantap, cantik. Sudah dikenali sama bapak? Emang dulu itu pernah ke rumah juga, pernah dekat. Dulu pernah dekat. Jadi mantan. Bukan mantan sih, dulu emang pernah teman dekat aja sih, Pak. Nah, dulu pernah jadi teman dekat. Pernah ke rumah juga gitu, kenal sama Umi gitu. Terus emang sekitar 1 tahun apa 2 tahun itu lost contact. Setahun 2 tahun lost contact. Terus apa ketemu lagi tuh. Gimana ketemu laginya? Saya kontak-kontakan lagi. Oh. Saya ngechat lagi. Setelah gitu, ini peristiwa ini, ya. setelah ini peristiwa kamu viral, ya kan? Kemudian kamu menghubungi dia lagi. Ya.
Sebenarnya sih dia tuh waktu saya viral dia nggak tahu bahwa saya kejadian seperti itu. Dia kaget juga gitu. Pas tahu cerita gitu, kaget. Terus kita deket lagi dan ternyata kisah dia pun hampir sama, gagal nikah. oh dia gagal nikah juga. Iya. Tapi sudah nikah? Belum. Sudah tunangan? Emang waktu itu kan pada tanggal 2 Juli kemarin harusnya udah nikah, cuma gagal karena laki-lakinya temperamen. Oh, tapi sudah tunangan? Belum, jadi Belum. langsung. Dia sudah pacaran? Nikah enggak? Belum. Oh nikah belum. Tetapi karena calonnya itu temperamen, galak, putus. Ya. Tapi sudah dekat. Sudah merencanakan pernikahan. Putus gara-gara laki-lakinya temperamen. Terus dekatlah sampai sekarang dari. Kemudian putuslah. Karena putus di media sosial kamu menghubungi, nge-DM. Terus ya ketemuan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, curhat, akhirnya dekat sampai sekarang. Akhirnya dekat sampai sekarang. Dan insya Allah pengen ada rencana. Jangan dilama-lamain. Ya, insya Allah. Kamu langsung aja sikat nikah maksudnya. Ya. Insya Allah setelah ini beres baru itu rencana Fahmi gitu. Kan udah nggak usah mikirin gitu. yang 20 juta, kamu ikhlasin aja. Gak usah mikirin dia dikembalikan atau tidak untuk biaya kamu nikah lagi. Kamu kan sudah ikhlasin aja. Ikhlasin, kamu berharap sambil nyari pekerjaan untuk dapat rezekinya agar kamu bisa nikah dengan. Nah, gitu loh. Nah, kemudian kapan kamu menentuin tanggal pernikahannya? Gini aja, kapan kamu mau berkunjung ke calonnya? Sok. Berkunjung insya Allah. Saya dampingin. Bulan depan, Pak. Enggak, kita berkunjung ke rumahnya untuk mastiin tanggal pernikahannya. Nanti diomongin lagi sama calonnya. Bilang sama calonnya, Kang Deddy mau mendampingin untuk berkunjung mewakili keluarga laki-laki untuk menetapkan hari pernikahan. Saya pokoknya mewakili yang nikahin. Pokoknya tugas saya sampai 2024 ngawinin aja terus. Orang Ciampea kan? Ya, tahu saya Ciampea. Beda kecamatan aja. Oh, beda kecamatan. Dekat kan berarti jaraknya kan? Pokoknya saya orang Ciampea tunggu. Bilang nanti ya, nanti saya tinggal hubungi saya. Siapa? Nanti saya mewakili untuk nemuin tanggalnya. Bila perlu tanggal 17 Agustus kawinnya. Kan enggak masalah. Nggak usah dulu pesta-pestaan rame-rame. Itu bang pasang tenda. Ya kan? Penting kan kawin di pihak perempuan, ada seserahannya, kan gitu kan? Kemudian nanti ada akadnya, sudah selesai. Siap kan? Yang penting kamu ikhlasin yang 20 juta, ikhlasin. Siap. Sudah. Itu, ikhlasin. Itu, ini mah sudah mau pasti, kamu mau kapan? Sok, ini mah. Ya kan? Nanti kan tinggal didatengin. Keluarga perempuannya kan tinggal didatengin. Nanti kita tentuin tanggalnya, saya wakilin. Langsung nikah, eksekusi, cepat. Gitu. Tetapi terlebih dahulu nunggu pembatalan pernikahan, ya kan? Nah, kalau nunggu pembatalan pernikahan kan kamu bisa nikahnya nikah ini dulu kan, nikah berdasarkan kaidah syariat dulu. Gitu. Penting mah ini setelah itu pembatalan pernikahan keluar, nanti tinggal di akta nikah. Itu. Nah, ini kapan? Ya secepatnya, Pak. Ayang kapan yang? Aduh, udah panas, Ayang. Kapan, Ayang? Rada panas ya? Ini cepet dimanya? Enggak, Pak. Aduh, Ayang kapan katanya? Itu janjinya kapan? Ya secepatnya, Pak. Dikasih 2-3 bulan sih waktunya sama keluarga. Oh, sama keluarga dikasih 2-3 bulan. Ya. Berarti sekarang Juli, Agustus, September, Oktober. Ya kan? Kalau berarti sampai pendaftaran Pilpres. Kalau sudah pendaftaran Pilpres, saya sudah nongkrongnya banyak di Jakarta. Gitu loh kan? Pendaftaran Pilpres. Berarti bulan November. Saya ngomong jelek. Kalau bulan November dia
tidak juga menikahi. Pasti menikahi. Pasti. Udah yakin? Yakin. Yakin. Kemarin nunggu ibunya haji tahun depan. Yakin, Pak. Oh, yakin ya? Jadi bulan November yakin dinikahi. Iya. Oh ya udah, kalau sudah yakin. Soalnya nih yang sebelahnya udah nggak bisa lagi dilihat-lihat, nggak bisa lagi balik nih yang sebelahnya. Udah punya, ya kan? Begitu dia udah punya, dia udah nikah, misalnya tanggal 17 Agustus nikah. Nah kamu belum. Begitu kamu masih nunggu 3 bulan lagi. Nah kalau yang 3 bulan lagi, pada akhirnya bulan Novembernya tidak pasti, kamu nggak bisa lihat ke sini. Kenapa? Karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Itu penting, itu prinsip. Kesempatan itu hanya datang 1 kali. 1 kali tidak dieksekusi, nggak akan ada kesempatan berikutnya. Itu. Tapi sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tuh harus terus, nggak ada batasnya. Bairin, sini. Nih, di sini palurnya sini. Nggak boleh bengong kamera. Nah, sini. Bairin. Kalau ini sudah punya calon, ya kan? Dan uang yang 20 juta ke pihak perempuannya sudah diikhlaskan. Mau dibayar boleh, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Sudah diikhlaskan. Nah kemudian nanti saya sudah meminta untuk menemui keluarga istrinya. Kapan keluarga Fahmi bisa datang untuk menentukan tanggal perkawinan? Mau saya dampingin langsung. Tanggal berapa kawinnya? Saya sarankan kawinnya tanggal 17 Agustus. Amin. Jadi pernikahan yang paling meriah. Nah, karena semua orang pasang umbul-umbul, semua orang pasang kaca-kaca, semua orang bikin acara, ada yang main rebutan, tarik tambang, itulah, ya kan? Orang lain mah kaya dari nambang, gitu kan? Kita mah cuman kebagian tarik tambang, kan gitu. Nah, yang sebelahnya itu teman Mbak Airin yang sering Mbak Airin dampingin, di galau, karena dikasih kesempatannya 2-3 bulan pada laki-lakinya. Pertanyaan saya, kalau pada bulan ketiga tidak dinikahin mau gimana? Karena apa? Karena nggak mungkin balik ke sini lagi. Karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Betul Mbak? Betul. Itu galau dia sudah mulai. Galau, Pak. Ya enggak gimana? Galau. Gitu. Masa anak 2 masih ada tunangan? Anak 2 bukan tunangan. Pernikahan, panggil orang, bikin akta, jadilah nikah, gitu. Beres deh tahun ini nih. Jadi saya tahun ini nih udah ntar lagi nikahin ini, ya kan? Nikahin ini, mungkin ya nanti bulan November mudah-mudahan nikahin yang sebelah. Nanti bulan Januari saya juga mau nikahin Mbak Airin. Ya, tunggu aja buat kawan-kawan FKDM. Bulan Januari tanggal 7 tahun 2024 Mbak Airin akal nikah. Kenapa Mbak nggak mau diaminin? Sudah. Cukup sampai di sini aja. Oh iya udah, Mbak Airin nggak akan nikah. Mbak Airin mah nggak akan nikah. Kerjanya mau keliling aja Jawa Barat, dampingin saya safari cinta. Safari cinta Mbak Airin untuk menebar cinta. Cintanya bukan pasangannya, bukan pada pasangannya, cintanya pada sesama. Karena itu juga cinta. Pak Lurah juga akan menebar cinta? Menebar cinta sama kayak Raja Rosan dibilangin. Pada siapa? Pada masyarakat. Pada masyarakat di Desa Sukasari, Pak. Kadesnya harus keliling kampung tiap hari, jangan ada sampah. Masyarakatnya diarahin, periksa dapur-dapur warganya. Takut ada yang tidak punya beras, takut ada yang tidak punya telur, ya kan? Takut ada anak-anak yang tidak sekolah. Jadi tugas Pak Kades itu nanti besok dipastikan warga Desa Sukasari itu semuanya bersekolah. Dan warga Desa Sukasari semuanya memiliki makanan yang cukup, itu tugasnya. Karena itu adalah bagian dari cintanya Pak Kades pada rakyat. Itu. Jangan hanya berharap
dia melayani kita saja, milih pada waktunya pilkades nanti, tapi dia tidak pernah kita layani dengan baik. Kalau mereka sudah dilayani orang dengan baik, maka dia akan mencintai kita. Cintai dia, dia akan mencintai kita. Mencintai dia tetap dia tidak mencintai kita, tidak apa-apa, karena cinta banyak dijual di toko buku.